Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursyana, Stambuk A32120-106 dari kelompok 5 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi dalam Kehidupan Manusia. Yang pertama, sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Peradaban dan teknologi mulai dari zaman purba sampai sekarang zaman modern saat ini ternyata selalu mengalami perubahan. Masyarakat purba antara 4 juta tahun sebelum Masehi sampai kira-kira 20.000 sampai 10.000 tahun SM selalu mengalami perubahan peradaban dan teknologi. Pada zaman purba, manusia menggunakan alat-alat yang dibuat dari batu, tulang-tulang hewan, tulang-tulang manusia, dan tempat tinggalnya di gua-gua. Setelah beberapa ratus tahun kemudian, teknologinya telah berkembang dengan membuat alat baru dari bahan tanah yang dibakar. Berdasarkan analisis Alvin Toffler tahun 1980, sejarah umat manusia dibagi menjadi 3 gelombang dengan rincian sebagai berikut. Gelombang pertama, menggunakan baterai alamiah. Manusia menggunakan sumber daya alam yang bersifat alami, misalnya tumbuhan dan binatang sebagai sumber kehidupan pada zaman batu lama. Kehidupan manusia banyak berada dalam gua-gua. Setelah memasuki zaman batu, mulai adanya pertanian penetapan di mana-mana di seluruh dunia, beralih lagi peradaban kuno, yaitu berburu dan mengumpulkan hasil alam ke usaha bercocok tanam. Manusia mengenal cara peringanan pengesapan bahan makanan. Gelombang kedua menggunakan energi fosil dengan ditemukan minyak bumi sebagai energi fosil. Maka kebutuhan bahan bakar untuk berbagai mesin-mesin, pabrik, mobil, truk seperti motor, kereta api, kapal laut, pesawat terbang, dan lain dari waktu ke waktu terus meningkat. Gelombang ketiga, informasi. Pada gelombang ketiga, manusia padat informasi, tidak padat modal dan hemat energi. Teknologi informasi berkembang setelah ditemukan mesin push-cart pada tahun 1890 oleh Herlin sebagai dasar komputer. Era komputer dimulai setelah dibuat komputer pertama yang ukurannya sangat besar. Perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi telah menghasilkan produk-produk seperti televisi, radio, tape record, telex, radar, satelit komunikasi, HP, dan alat-alat lainnya. B. IPA sebagai dasar pengembangan teknologi. Sifat manusia adalah selalu muncul keinginan yang lain. Bila keinginan yang lama telah terpenuhi, demikian pula setiap manusia tidak mau mengalami kesulitan dalam hidupnya. Inginnya segala sesuatu menjadi mudah. Penerapan sains dan teknologi pada dunia industri dibutuhkan guna mendorong kemajuan perekonomian Indonesia yang berbasis sains. Perkembangan teknologi di Indonesia akhir-akhir ini cukup pesat, tetapi untuk membuatnya menjadi produk yang dipakai masyarakat dan industri butuh entrepreneur yang paham teknologi. Kemudian beberapa contoh IPA sebagai dasar pengembangan teknologi. Yang pertama, bendungan air teknik modern. Manusia dapat mengendalikan aliran sungai dengan membuat bendungan, saluran primer, dan saluran sekunder. Dari pengaturan air tersebut, petani dapat mengairi sawahnya. Air dari bendungan dapat digunakan pula sebagai pembangkit tenaga listrik, sehingga orang dapat memperoleh kemudahan mendapatkan energi. 2. Teknologi digital. Teknologi ini telah membawa perubahan kehidupan manusia yang cukup besar. Segala informasi, data, dan fakta dapat diringkas dalam bentuk yang paling kecil dan sederhana. Produk digital dapat diibaratkan dengan selembar dasi dan jam tangan. 3. Teknologi biofortifikasi. Teknologi biofortifikasi merupakan teknologi untuk memperkaya nilai nutrisi tanaman pangan padi, jagung, dan kacang-kacangan. Teknologi ini pada tahun 2011 sedang dikembangkan di Amerika Latin dan Karibia melalui program Agrosalut sejak tahun 2007. Program ini sudah berhasil melepas 40 varietas
Hasil biofortifikasi yaitu tanaman pangan yang mengandung lebih banyak atau kaya nutrisi. Kemudian 4. Teknologi pengobatan. Teknologi pengobatan penyakit tumor atau kanker menggunakan pisau argon helium yang dikembangkan di Rumah Sakit Kanker Modern Guangabao, Surabaya. Sebenarnya bukan sebuah pisau, melainkan sebuah jarum halus yang dibuat dari bahan yang digunakan dalam teknologi ruang angkasa. Caranya dengan memasukkan sebatang pipa jarum halus ke dalam tumor melalui pergantian antara suhu super rendah dan suhu normal di bagian dalam tumor hingga terjadi perubahan suhu yang besar dalam waktu singkat. Dengan cara atau teknologi ini, tumornya membeku dan sel tumor rusak. Selanjutnya, parasut terbang. Kecepatan yang lebih tinggi di atasnya adalah kecepatan transonik atau 1470 km per jam. Kemudian di atas transonik adalah supersonik atau di atas 1470 km per jam. Contoh pesawat supersonik adalah Concorde. Pesawat komersial ini dioperasikan sejak 1976 dan mampu terbang dengan kecepatan maksimal 2172 km per jam. Pesawat ini pertama kali dirancang oleh KQ-1 AID Space, kemudian diproduksi oleh Kinetic atau perusahaan Inggris. Kedua, informasi dan telekomunikasi. Perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi agar sangat cepat, di mana komunikasi antar kota, antar negara menjadi sangat murah. Komunikasi dapat dilakukan secara online dan live. Pada saat itu juga, demikian pula kejadian-kejadian di seluruh penjuru dunia atau di bumi dapat diketahui oleh penduduk bumi lainnya di pelosok yang berbeda atau berlainan dalam waktu yang hampir sama. Yang ketiga, pendinginan atau karkas unggas. Teknologi pendinginan karkas unggas memegang peranan penting agar daging ayam aman dikonsumsi, hemat energi dan air. Telah dibuat pabrik alat pendinginan karkas unggas dengan menggunakan pendinginan udara atau air sealing yang menggunakannya sudah banyak di Eropa. C. Peran dampak IPA dan teknologi terhadap kehidupan. 1. Peran IPA saat ini. Peran IPA pada saat ini yang sangat menonjol adalah masalah komputer. Uraian komputer pada bab 8 mengenai pengembangan teknologi dan khususnya pada teknologi informasi. Dampak positif. Banyak manfaat dan dampak IPA terhadap teknologi terhadap kehidupan manusia. A. Bidang pertanian. Pada bidang pertanian, dengan adanya bibit unggul, pupuk, obat-obatan, dan zat pengatur tumbuh, teknologi pengolahan yang tepat, dan lain-lain telah dapat meningkatkan produksi dan nilai jual produk seperti jagung. B. Pengelolaan minyak. Pengelolaan minyak bumi semula. Selanjutnya dampak negatif. Dampak negatif dari penggunaan teknologi contohnya seperti pembuangan limbah pabrik ke sungai akan berdampak buruk pada kualitas air sungai. Polusi udara yang diakibatkan oleh pembuangan sisa bahan bakar kendaraan bermotor yang pada di kota besar akan berdampak negatif pada kesehatan pemakai jalan dan pemukiman di pinggir jalan. Penggunaan pestisida yang berlebihan pada tanaman dan sayur-sayuran akan membunuh hewan-hewan berguna lainnya serta mencemari tanah dan air. Kemudian IPA atau sains dan teknologi masa depan. Michio Kaku, fisikawan Amerika berdarah Jepang, mengingatkan bahwa sains dan teknologi ekonomi modern dan penggerak utama peradaban manusia. Akhir-akhir ini bidang teknologi telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Seperti yang pertama, mikroelektronik. Studi Quiteron memiliki sifat switching dan penguatan yang sama dengan semikonduktor yang dipakai komputer dengan volume yang lebih kecil. Tahun 1990, volume peralatan elektronika ternyata menyusut cukup besar dibandingkan tahun 1965. Bersamaan dengan perkembangan mikroelektronik,
Berkembang pula optoelektronik. Serat gelas dapat menyalurkan sinar laser. Pada saat itu dikembangkan semikonduktor optik yang dapat bekerja pada areal gelombang antara 0,8 sampai 0,9 mikrometer serta 1,3 sampai 1,6 mikrometer. Kelebihan serat optik dibandingkan dengan kabel konvensional adalah mampu menyalurkan sinar yang lebih besar, berdiameter lebih kecil, dan lebih ringan. Yang kedua, ilmu bahan. Bahan berawal dari Ronald Reagan atau Presiden Amerika Serikat yang membuat Orient Express yang dapat menempuh Washington sampai Tokyo dalam waktu 2 jam. Kemudian Jepang diberi tugas guna membuat bahan tahan panas dan berat yang tinggi. Polymer metric composite atau PMC, metal metric composite atau MMC, ceramic metric composite atau CMC, dan lain-lain telah dibuat dengan hasil yang sangat memuaskan. Superkonduktor, suatu bahan dapat mengantarkan listrik tanpa rugi yang menyebabkan panas. Yang ketiga, nanoteknologi. Nanoteknologi pertama kali diperkenalkan Norio Taniguchi. Teknologi ini diawali dari penemuan di bidang nanoscience yang memiliki pengertian lebih kepada konvergensi dari fisika kuantum, biologi molekuler, ilmu komputer, kimia, dan rekayasa. Teknologi nano pada akhir 2011 masih relatif baru, sehingga masih menjadi perdebatan oleh para ilmuwan. Teknologi nano berpeluang guna memajukan masyarakat dengan bahan dan peralatan baru. The US National Nanotechnology Initiative mendefinisikan teknologi nano sebagai riset dan pengembangan yang menyangkut pengukuran dan penanganan benda pada tingkat atom, molekuler, dan supramolekuler pada skala ukuran 1-100 nanometer, paling sedikit pada 1 dimensi, atau 1 nanometer sama dengan 1/1000 cm. Selanjutnya, peralatan nanomaterial bermanfaat untuk penangkapan energi dari bahan nano guna mendukung pertanian negara berkembang. Contohnya, pengimplementasian rencana teknologi nano pada mobil listrik di Indonesia. Mobil listrik sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1930, tetapi baru dikembangkan oleh negara-negara barat setelah krisis energi. Ada beberapa kendala dalam pengembangan mobil listrik, yaitu faktor baterai. Guna mengisi baterai secara penuh, diperlukan waktu 5-6 jam dengan jarak tempuh kurang lebih 100 km. Bila dibandingkan dengan BBM untuk mengisi bensin mobil, hanya dibutuhkan waktu kurang lebih 10 menit dan mampu menempuh jarak kurang lebih 500 km. Lembaga riset dunia sedang mengembangkan teknologi baterai dengan kecepatan tinggi dan baterai yang dapat diisi dengan cepat, yaitu penggunaan teknologi nano.